Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Saya atas nama Nadra Humaira Nasri dan rekan saya atas nama Sinta dan Risma Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini kami akan membahas materi presentasi dengan tema tata kelola bank syariah dengan baik. Langsung saja. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan atau diterapkan oleh manajemen perusahaan atau bank dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Bank NTB Syariah selaku bank umum syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya di mana dalam pelaksanaannya Bank NTB Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder. Lanjut, prinsip-prinsip utama. Yang pertama, prinsip keterbukaan atau transparansi. Artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya check dan balance dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya, berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki reward and punishment system. Selanjutnya, nomor 3, prinsip tanggung jawab, responsibility. Artinya bank syariah harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bank pun harus mampu bertindak good corporate citizen, perusahaan yang baik. Prinsip independensi, bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan, conflict of interest. Prinsip keadilan fairness, artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran, equal treatment. Namun bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.